Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah, la yasugul khair illallah. Bismillah masyaallah, la yasrifus su illallah. Bismillah masyaallah, ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir yang barusan kita baca ya, pembukaan bismillah ya, dengan nama Allah, la yasugul khair illallah. Ya, jadi tidak ada yang mengarahkan kebaikan ya. Suk itu artinya mengarahkan atau menjalankan kebaikan kecuali Allah. Ini doanya Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Bismillah masyaallah la yasugul khair illallah. Itu doanya Nabi 4 ini doanya ya. Bismillah masyaallah la yasugul khair illallah pertama. Dengan nama Allah, masyaallah semua atas kehendak Allah, tidak ada yang menjalankan kebaikan kecuali Allah. Yang kedua, bismillah masyaallah dengan nama Allah ya, semua atas kehendak Allah, masyaallah itu semua atas kehendak Allah. La yasrifus su illallah. Tidak ada yang bisa merubah keburukan jadi kebaikan kecuali Allah. Bismillah masyaallah, ma bikum min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah dan atas kehendak Allah, ma bikum min ni'matin, semua nikmat sekecil apapun yang ada pada kita semuanya, umat manusia, jin, malaikat, hewan semuanya, sekecil apapun nikmat itu dan sedetail apapun kecuali dari Allah. Ma bikum min ni'matin faminallah. Yang keempat, bismillah masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya atau kekuatan kecuali berasal dari Allah. Ini doanya Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Nabi loh, ini doa Nabi. Dan doa ini terkenal itu ya, luar biasa. Jadi baik untuk mau'izah hasanah ya. Pertama bismillah masyaallah. Dan enggak lupa kita selawat tadi ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan taghfiru biha dzunubal qulub wa tantaliqu biha lusul talinu biha sab wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini juga apa? Tahmid ini, alhamdulillah ini dibaca Rasulullah SAW. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala alladzi hadana, yang telah menunjuk kita tadi. Kata Ustaz Ridha itu memilih kita li hadza, hadza Islam, kita dudukkan di majelis. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau kita enggak dapat hidayah, laula an hadanallah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang bisa memberi hidayah. Hakada. Terus semua sahabat habis itu niruin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi kalau kita wirid juga enggak apa-apa. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Buat wirid bisa, sebab itu hadis Rasul, wirid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih tahu, dikasih dengar dulu ya, dikasih dengar, kasih tahu, membaca. Sayyidina Umar itu berdoa terus ya. Ketika ditanya, dia mengatakan atas dosa-dosa doa-doa dia, saya tidak peduli Allah Ta'ala itu mau dengerin doa anak, mau ngabulin doa anak, nggak peduli. Yang penting anak dikasih kesempatan untuk bisa berdoa. Orang ini kalau yang belajar dengan Rasul SAW, yang diajari dengan Rasul, setinggi itu ma'rifatnya. Jadi dia itu bisa berdoa kepada Allah, itu sudah syukur. Kan banyak orang nggak bisa doa, nggak diperkenankan sama Allah Ta'ala untuk berdoa. Orang kafir, orang yang tidak beriman, orang ateis, komunis, nggak percaya Tuhan, lupa aja nggak berdoa. Orang Islam lupa sama Allah aja nggak berdoa, apalagi orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi iman dari Allah, Islam dari Allah, itu kenikmatan semuanya. Kenikmatan paling tinggi yaitu kita dijadikan umat Islam beriman kepada Allah. Itu namanya orang Islam dan orang yang beriman.
Banyak nikmat-nikmat Allah yang tinggi ya, tapi ini yang tertinggi. Nikmatul iman itu paling tinggi udah. Orang kalau nggak ada imannya nggak masuk, nggak bisa nggak ada rahmatnya sama sekali. Orang kafir itu yang nggak ada, yang tidak mempunyai iman, dan itu tujuan setan. Tujuan setan itu biar kita nggak punya iman, matinya kita, naudzubillah. Matinya kita nggak punya iman, itu tujuan setan. Bukan matinya kita itu catatannya banyak dosanya, enggak. Kalau banyak dosanya kan masih bisa masuk surga, masih punya iman. Di Al-Quran dikatakan setan ini ngomong, kalau syaitan insani kfur, setan itu selalu membisikkan ya kepada kita itu biar kita kafir. Kejem banget setan. Kalau syaitan insani kfur, falamma kafara, setelah orang itu kafir, setan ini kan tahu Allah, takut sama Allah Ta'ala. Lebih kita nggak ada apa-apanya takutnya. Kita memang nggak takut sama Allah Ta'ala. Adzan terang-terangannya kita terang-terangan tidur. Setan takut sama Allah Ta'ala. Cuman takabur, diusir sama Allah Ta'ala, dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau syaitan sanifur, falamma kafara, kalau orang itu udah kafir, kata setan, ini akhafullah, ana takut sama Allah, ana tahu kebesaran Allah, ana tahu langit malakutus samawat, ana tahu ciptaan Allah luar biasa, Allah la kulli syai'in, matiin ana sebentar mau ini. Takut setan. Ini akhafullah rabbal alamin. Tuhan alam semesta, ana takut. Jadi udah, lu kafir, udah kafir aja. Nah, di antara kita hadir di sini majelis kita ini, biar kita ditangkal, dipager sama Allah Ta'ala dari kekafiran paling utama itu. Ya, wabil khusus akhir, ujungnya. Sebab amal itu tergantung ujungnya. Innamal a'malu fi khawatimiha. Amal itu hitungannya ntar ujungnya. Hitung-hitungan kan terakhir, masa hitung-hitungan pertama kan terakhirnya. Terakhirnya kita baik, ya itu yang baik. Berapa banyak hadis tentang hal tersebut. Setan pingin ujungnya orang itu kafir. Paling minimal su'ul khatimah, mati dalam keadaan berbuat jelek. Na'udzubillah. Allah sallimna, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min su'il khatimah, waj'alna min ahlil jannah, waj'alna min ahlil husnil khatimah, bi barakatir ratibil attas, bi barakati da'awat, doa-doa di ratibil attas, wa dzikr yang ada di dalam ratibul attas. Hakata. Seperti itu setan nggak maunya orang mengingat Allah. Sebab ini benteng. Nah, kita sekarang terangkan yang setelah kemarin ya. Kemarin apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah ya kemarin ya. Astaghfirullah kan sudah jelas ya. Bahwa istighfar itu adalah yang dicintai Allah. Orang yang banyak meminta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qurannya kan jelas ya. Allahumma ja'alna tawabin dan tahirin. Minta maaf, tobat sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala senang demen sama orang itu, walaupun orang itu berbuat dosa. Ada orang saleh pun dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi jarang bertobat. Lebih disenangi nama Allah Ta'ala orang yang bermaksiat, tapi dia betul-betul minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, dan tidak ingin mengulangi lagi. Benar-benar maksudnya tobatnya. Terus gak kuat lagi itu orang, tiba-tiba tergelincir lagi, tobat lagi. Itu lebih disenengin sama Allah Ta'ala ketimbangnya orang baik tapi gak suka bertobat. Sampai segitunya Allah SWT senengnya dengan orang yang, senengnya di sini Allah Ta'ala gak berhenti. Kalau yang tadi orang yang baik, beramal soleh, yaitu senengnya Allah Ta'ala itu turun naik, tergantung amalnya gimana dan lain sebagainya. Tapi Allah juga seneng dengan orang baik. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Orang yang baik itu mesti ketemunya baik. Jadi kalau ente berbuat baik, zahir batin di hati atau di akal atau di kerjaan, mesti ketemunya baik. Ingat-ingat itu. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada pahala, ganjaran, upah bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan juga. Ini Allah loh yang janji ya. Jadi pasti hukumnya. Jadi kemarin kita baca istighfar ya. Saya beratib menyarankan di dalam susunannya itu ratib membaca 11 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya, astagfirullah, astagfirullah 11 kali. Nah, kita minta maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam ratib ya. Kalau sehari minimal kita baca 100 kali ya. Baca istighfar. Kalau bisa malam ya, ada yang meriwayatkan 300 kali. Bil ashar, 10 menit nggak ada itu ya, paling 10 menit astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu di antara
yang paling dicintai Allah 3 suara. Paling disenangi Allah di hadis itu 3 suara. Pertama kali suara ayam yang berkokok kalau pagi itu paling disenangi Allah Ta'ala. Kokok membangunin orang. Yang kedua, suara orang yang membaca Al-Quran. Ya, tapi nggak ganggu, bocor teriak-teriak kenceng mengganggu orang jadi nggak bisa. Bukan, maksudnya suaranya pelan kan tetap ada suaranya namanya. Suaranya apa? Pelan. Berarti kan ada suaranya. Itu suara juga disenengin Allah. Suara yang disenangi Allah ketiga adalah suara orang yang meminta maaf, istighfar kepada Allah di akhir malam. Kan ada awal malam ini ya. Ada yang tengah malam, ntar jam 11 sampai jam 2, akhir malam jam 2 sampai pagi sampai subuh. Itu akhir. Jadi malam dibagi menjadi 3 ini awal malam kalau gini. Hakadha mustaghfirina bil asar. 3 ini suara yang paling disenangi Allah, diingat-ingat. Ayam berkokok dan dilempar batu kalau ayam berkokok sebelum subuh. Jangan sampai kata orang-orang soleh itu, orang bijak, jangan sampai ente kalah dengan ayam yang berkokok. Ayam membangunin orang tidur itu berarti sebelum subuh. Jangan sampai ya. Jangan jadikan ayam jantan lebih mulia daripada dirimu. Ya. Seperti itu. Jadi berarti kita harus bangun sebelum ayam berkokok. Mau bangun jam 1 juga bisa sampai pagi, asal sungguh-sungguh. Ada takarannya kan, nggak langsung bisa begitu. Minimal subuh bangun dulu, sholat. Kalau bisa udah lancar, alhamdulillah, sholat qobliyah subuh ya. Sholat sunnatul fajr itu qobliyah subuh, sholat subuh 5 menit tapi tidur dah. Ntar kalau itu 10 menit sebelum subuh, seberapa jam 10 terus, tapi yang penting istiqamah. Semoga Allah mudahkan kita ya hal-hal tersebut. Setelah astagfirullahaladzim, taibuna illallah, minta maaf lagi. Yang tadi itu istighfar, minta maaf ya. Minta maaf sifatnya itu formil, bisa jadi sifatnya itu cabang. Tapi kalau pusatnya dari permintaan maaf itu namanya taib atau tobat. Ya Allah, anak tobat, itu taibuna illallah. Itu untuk jamak. Kalau sendiri ente taibun illallah nggak apa-apa. Taibun illallah, taibun illallah. Kalau jamak, walaupun ente sendiri jamak juga nggak apa-apa. Sendirian ente taibuna illallah. Ente jamakkan ke keluarga ente, ke ayah ibu ente yang masih hidup atau meninggal, semuanya dah taibuna illallah, taibuna illallah. Anak minta maaf ya Allah, anak tobat ya Allah. Sebab orang yang sering ngomong gitu kata Rasulullah, an-nadam taubah. Ente masih nyesel aja kenapa ente berbuat dosa, itu udah dianggap tobat sama Allah Ta'ala. Apalagi tobatnya, makanya itu ayatnya tadi. Kalau ente udah masuk ke tobat ranahnya, udah bukan dianggap lagi tobat, disenengin ente sama Allah Ta'ala. Paham ya? Nggak dianggap doang, tapi disenengin sama Allah Ta'ala. Ini hikmah bin Abdurrahman Al-Attas ada dalam susunannya, setelah istighfar kita suruh nguatin istighfar dengan bertobat. Taibuna illallah. Itu satu aja kalau diterima Allah Ta'ala, dosa ente dari kecil diampuni. Taibuna illallah, taibuna illallah, taibuna illallah. Kata 3 kali. Ya, kita ringkas saja ya, biar cepat ya. Habis itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nah, kata itu zikir-zikir terakhir, ini zikir yang terakhir. Habis itu penutupnya yaitu ayat Al-Qur'an ya, ghufranaka. Jadi zikir terakhir di dalam di dalam ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman, yaitu ratib Al-Attas. Zikirnya ditutup dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengannya, dengan amal saleh, dengan orang-orang saleh, dengan keluarga Nabi Muhammad. Ini maksudnya tawasul. Ya Allah biha, ya Allah dengan kemuliaan keluarga Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi Muhammad SAW, jadikan kami penghujung hidup kami yaitu seperti penghujungnya orang-orang yang beramal saleh. Jadi ujungnya kita beramal saleh. Khusun itu artinya baik, khatim itu ujung umur kita yang baik namanya husnul khatimah. Sebaliknya su itu buruk,
Khatimah itu akhir, su'ul khatimah berarti ujung yang buruk. Wa iyadzubillah, semoga diselamatin. Pokoknya orang yang berkisar di dalam ahlul bait Nabi Muhammad, wiridnya cinta mendekatkan diri kepada ahlul bait Rasulullah SAW, sampai nembus kepada Rasulullah SAW dengan membaca sholawat, insya Allah sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya, semua itu ada sanadnya jelas ya, semua yang kita baca ini ada sanadnya semuanya, yang kita amalkan aurat semuanya, dan sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dibaca apa namanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah 3 kali. Kata Sayyidina Ali, nikmat yang paling tinggi bagi orang yang beriman adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang mati syahid gimana Beb? Ya termasuk husnul khatimah. Matinya wali-wali Allah husnul khatimah. Dan sebaliknya, orang yang beriman ya, keburukan yang ada pada orang yang beriman adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga kita diselamatin. Itu target utama setan. Semoga kita diselamatin. Nah, setan ini kalau kita wirid-wirid begini jangan kita anggap setan keren, enggak kalah. Kata Allah Ta'ala, inna kaidakunna inna kaidas syaitani, pokoknya tipu daya setan itu lemah. Kalau nggak salah ayatnya inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ya, tipu daya setan itu lemah. Berarti kalau orang nurut setan, orang tersebut lebih lemah dari setan. Paham ya? Semoga kita selamat. Setan yang paling serem ya, itu yang ada pada diri kita. Nah, terus baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dalam kerjaan juga. Ente mau nyeplok telur gitu ya seandainya nih ya, atau mau bikin nasi kebuli ya, yang lebih jelas ya, baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ntar ujungnya itu baik, kelihatannya nasi kebulinya kurang enak, tapi ujungnya berarti apa? Orang yang makan kan. Nah, itu sering karomah-karomah seperti itu dengan pembacaan dengan bacaan apa namanya, hal tersebut banyak diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya baik, ujungnya baik, ujungnya baik. Sering baca ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga bacaan kita ya Allah biha, ya Allah biha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pundi-pundi kita hidup di dunia dan akhir kehidupan kita di dunia, biar selamat ya. Kalau selamat insya Allah selamat di akhirat kelak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Besok insyaallah kita akan terangkan ayat Qur'annya ya ghufranaka ya. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Barik lana ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli lahzatin abada عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله